Halo Tappers, welcome back to TP Studio. Oke, kali ini aku nggak sendirian ya teman-teman. Aku sama salah satu mahasiswa TP yang sangat luar biasa. Halo. Halo, Selamat pagi Mas Vika. selamat pagi juga Fikri. Oke, boleh perkenalan dulu nih. Oke, sebelumnya terima kasih udah diizinkan untuk perkenalkan. Perkenalkan, aku Ahmad Vika Wahyu Fardiansyah, mahasiswa S1 Teknologi Pendidikan dari kelas 2024C. Oke, berarti angkatan 2024 ya Iya, Mas benar Vika. banget. Angkatan 2024. Ya, bentar lagi semester 3 lah. Oke, bentar lagi semester 3. Kalau boleh tahu Mas Vika ini asalnya dari mana? Saya asalnya dari Kota Ponorogo. Oke, dari Mas Fikri tahu nggak Ponorogo. Ponorogo? Ponorogo itu yang ada reok-reok gitu ya? Oke, bener banget. Jadi Oke. emang kalau aku udah nyebutin Ponorogo itu biasanya orang-orang oh yang reok itu ya kayak gitu. Ya, reok. Pasti kebanyakan taunya reok gitu ya. Iya. Oke. Oke, kalau aku sendiri nggak jauh sih dari Surabaya, masih dekat. Aku dari Sidoarjo. Oh dari Sidoarjo. Oke, nah Mas Vika ini berarti dari Ponorogo itu, aduh, Mas Vika anak rantau ya berarti ya? Iya benar banget. Bisa dibilang seperti itu sih. Cuman kalau dari saya pribadi itu kayak nggak pernah menjudge atau menghakimi kalau aku itu anak rantau gitu, nggak pernah. Jadi kayak ya udah let it flow Udah aja, jalani melokal aja gitu ya? Iya. Karena kalau aku ngejudge kayak gitu nanti takutnya kayak bukan takut sih, jatuhnya nanti itu bakalan kayak ada sesuatu yang berbeda gitu. Padahal kan ya kita sama-sama berada di daerah yang sama, maksudnya ya kita sama-sama, bedanya juga nggak terlalu jauh antara aku di kampung sendiri dan juga di kampungnya orang gitu, karena juga sama-sama belajar kayak gitu. Ya mungkin tentunya ada beberapa hal yang harus digarisbawahi, mungkin perbedaan culture shock budaya gitu, jadi kan aku harus bisa menyesuaikan gitu. Tapi kalau dari aku sendiri sih kayak nggak pernah menjudge aku tuh anak rantau gitu. Itu ya dijadikan motivasi aja sih. Jadikan motivasi aja. Aku ini jauh dari orang tua, jadi ya sebisa mungkin harus membanggakan orang tua dan nggak aneh-aneh, intinya itu. Intinya itu sih. Oke, nah sebagai mahasiswa yang berasal dari luar Surabaya nih, tadi kan juga disebutkan ada culture shock. Iya. Kalau boleh diceritain apa aja sih culture shock yang kamu rasain selama di Surabaya? Kalau culture shock di Surabaya itu yang paling mencolok sih dari sebenarnya nggak ada, tapi tetap ada rasa yang berbeda gitu, terlebih di apa ya, mungkin kalau untuk hal-hal yang menunjang pendidikan itu sih aman-aman aja. Karena gini, kalau kita ini berada di lingkungan atau kota yang rata-rata, misal aku kuliah di Ponorogo, dan rata-rata yang kuliah di situ tuh ya orang-orang Ponorogo gitu. Dan perbedaan dengan aku kuliah di Surabaya, dan yang kuliah di situ tuh rata-rata datang dari mahasiswa ya dari luar Surabaya gitu. Jadi rasanya itu kayak kita ini kompetisi buat meraih sesuatu yang diinginkan itu lebih terasa. Oke. Dan insight atau hal-hal yang kita dapatkan dari diri kita itu lebih beragam gitu. Jadinya itu ada semangat tersendiri gitu. Bisa dapat pengetahuan dari teman-teman yang lainnya gitu. Jadi kalau untuk culture shocknya sih kalau dari aku nggak ada, apalagi kayak dari segi makanan atau interaksi dengan orang-orang kayak gitu itu sebenarnya nggak terlalu aku masalahkan sih. Jadi let it flow aja lah. Let gitu. it flow gitu ya Mas Vika. Oke, tadi bahas makanan. Kalau boleh tahu makanan apa sih yang paling kamu suka yang ada di Surabaya tapi nggak ada di Ponorogo? Kayaknya ada semua. Apa itu? Cuman aku itu dulu pas waktu awal di Surabaya itu sempat kaget gitu kan. Nah, kenapa tuh kagetnya? Kalau orang Surabaya kan nyebut lauk itu kan iwak kan. Oke. Iya, itu dulu waktu aku
pesan makanan di salah satu warung gitu, ditanyain, Mas iwaknya apa gitu kan. Nah, sedangkan kan dari aku sendiri kan kayak kurang suka ikan gitu kan. Terus aku mikir kayak masa aku harus banget sih pesen ikan gitu kan. Karena aku jadi mikir masa aku harus banget sih pesen ikan gitu. Terus aku tanya, iwak gimana Bu gitu kan. Aku tanya lagi, lauk Mas, lauk gitu. Jadi jadi aku tahu gitu kan. Kayak jadi orang Surabaya, tapi kan rasanya kayak orang yang dari luar Surabaya itu dengarannya aneh gitu. Iya. Masa iwak lauk jadi iwak gitu kan. Nah jadi ya mungkin itu sih kalau dari makanan Yang paling overall disuka. keseluruhan yang paling aku suka itu ini apa kayak di pecel lele gitu loh. Oh, pecel Iya lele. itu. Oh ya, itu emang banyak banget sih di Surabaya itu ada banyak banget di pinggir jalan tuh banyak banget yang jualan pecel lele itu enak-enak. Teman-teman harus cobain ya pecel lele di Surabaya. Iya, apalagi itu kayaknya mahasiswa friendly banget. Oke. Ya pecel lele itu. Benar-benar. Iya. Oke. Karena kita ini mahasiswa TP ya, Iya. teknologi pendidikan, ada nggak sih pengalaman yang perlu harus diceritain buat teman-teman yang nonton di sini? Sebagai kamu sudah menjalani 2 semester tentunya di teknologi pendidikan ini, boleh nggak diceritain pengalaman yang mungkin menarik gitu? Oke. Jadi pengalaman yang paling menarik itu tentunya beragamnya kegiatan. Jadi nggak yang selama aku jalani di teknologi pendidikan ini itu nggak cuma yang menarik tuh nggak cuma di perkuliahannya aja, tapi di ya beragam kegiatan yang pernah aku ikutin selama 2 semester ini. Kalau untuk perkuliahan itu dari aku sendiri itu sangat menarik karena dari awal sebelum kuliah itu aku udah excited nih ke Oke. teknologi pendidikan Udah ini. research juga Iya, gitu ya. udah nyari-nyari tahu juga dan ternyata wah ini nih yang aku cari gitu di teknologi pendidikan ini. Dan sebenarnya nggak terlalu merasa kesulitan sama yang mungkin teman-teman perlu ikutin ya tadi kan ya, maksudnya perlu dirasain teman-teman itu teman-teman bisa join kayak semacam kepanitiaan kayak gitu dan juga perlombaan. Tentunya kan sekarang kan udah banyak sih ya. Tentunya banyak perlombaan yang bisa diikutin. Kalau dari aku sendiri sih masih belum terlalu banyak lomba-lomba yang diikutin. Aku cuman ngikutin lomba yang ya itu passionku kayak gitu. Oke. Ya, tapi sebenarnya masih banyak sih yang perlu dieksplor lomba-lomba itu tadi. Karena banyak banget sekarang ini lomba yang kaitannya itu hubungannya dengan prodi teknologi pendidikan itu ya sangat berkaitan kayak gitu. Mulai dari kayak lomba media pembelajaran, terus lomba fotografi, terus lomba poster digital kayak gitu. Itu kan ya erat kaitannya dengan teknologi pendidikan gitu. Jadinya sebagai mahasiswa teknologi pendidikan kita ini nggak cuman menciptakan, tapi kita bisa berdampak. Ya, bisa berdampak ya, gitu ya. paling minimal dengan lingkungan kita sendiri atau ketika saat kita kembali ke sekolah kita yang dulu kayak gitu. Intinya itu sih. Berarti Mas Vika ini bisa dibilang bukan mahasiswa yang kupu-kupu kuliah pulang gitu ya. Jadi selain kuliah juga ada aktivitas-aktivitas lain yang bisa dilakukan kayak. Jadi kalau dari saya itu ya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Asik, boleh tepuk tangan dong teman-teman. Ya jadinya kayak ya biar saya ini istilahnya nggak kuliah aja gitu. Jadi insight-nya dan juga sudut pandang yang aku terima itu nggak cuman dari yang teman-teman berkuliah satu prodi aja gitu, tapi juga yang teman-teman yang lainnya gitu. Jadi biar ya kita kan sebagai mahasiswa semakin beranjak semester, wawasan dan juga sudut pandang kita ini nggak harus di salah satu titik aja, tapi kita juga harus memperluas titik tersebut agar ya kita ini bisa
terus mengembangkan potensi yang ada pada diri kita kayak gitu. Bisa Dan explore gitu ya. benar banget, dan itu bakalan mempermudah kita nantinya ketika mulai masuki ke jenjang karir kayak Oke. gitu. Oke, iya ya kan Mas Vika ini juga dari Ponorogo udah jauh-jauh ke Surabaya, Iya, masa bener cuman banget kuliah itu. aja, Ya, kita cuman sekalian kuliah dong aja, memanfaatkan sekalian. itu buat Bener berkegiatan, entah itu organisasi, kepanitiaan, lomba-lomba sebagainya. Kalau yang dari aku sendiri sih, yang paling penting itu kuliahnya nggak ketinggalan. Oke, Iya. kuliah itu nomor satu ya, tetap ya. Tetap kuliahnya nomor satu, tapi untuk yang kegiatan-kegiatan yang lainnya itu ya istilahnya bonusnya gitu, bonusnya. Buat menunjang juga ya tentunya. Karena ya sudah kuliah, bonusnya ya kegiatan-kegiatan seperti itu tadi, gitu. Oke, nah dengar-dengar nih Mas Vika ini adalah Ketua Angkatan Teknologi Pendidikan 2024. Iya, bener Boleh banget. tepuk tangan dong teman-teman. Keren banget. Keren banget Ketua Angkatan Teknologi Pendidikan 2024. Nah, Iya. itu awal mulanya bisa kepilih jadi Ketua Angkatan tuh gimana sih Mas Vika? Jadi awalnya saya juga nggak nyangka bisa kepilih. Jadi awal mulanya kan kita bikin forum di suatu kelas dulu kan, satu kelas, terus baru nanti diajukan ke angkatan gitu kan. Dan nanti teman-teman angkatan yang lainnya bisa memilih. Dan ya qadarullah, nggak tahu gimana itu bisa terjadi dan ternyata kepilih gitu kan. Dapat suara terbanyak dari sekian kandidat. Ya alhamdulillah bersyukur, dan juga nggak nyangka juga. Itu kan awalnya di awal-awal semester kan, itu kan masih adaptasi juga saya dari diri saya sendiri juga, dan tiba-tiba udah kepilih aja gitu. Itu kayak dia bukan beban, tapi kayak itu justru menjadi istilahnya bahan bakar semangat saya untuk berkuliah selanjutnya, semester selanjutnya gitu. Jadi bukan menjadi beban. Terus dari setelah mengetahui itu, ya saya cari tahu kayak perannya ketua angkatan itu seperti apa sih kalau dari teknologi pendidikan itu. Karena setelah saya ya sosial maksudnya bersosial atau mungkin sharing-sharing dengan ketua angkatan yang dari prodi lain gitu, bahkan di luar unit juga, itu ternyata ya perannya berbeda-beda gitu. Nah saya coba cari tahu di teknologi pendidikan ini perannya seperti apa sih, terus kaitannya dengan siapa aja kayak gitu. Saya ya harus bisa menyesuaikan kayak gitu. Oke. Nah, jadi ketua angkatan tuh seru atau malah struggle sih Mas Vika? Kalau aku sendiri ngerasainnya itu seru sih, seru banget. Seru banget. Karena bisa ketemu dengan orang-orang hebat yang lainnya kayak gitu. Oke, bisa ketemu dengan orang-orang hebat. Tentunya jadi ketua angkatan tuh nggak ini aja ya, pasti ada lah struggle-nya 1-2. Mungkin boleh diceritain nggak sih struggle atau tantangan yang kamu hadapi selama menjadi ketua angkatan 2024 ini? Jadi tantangannya itu mesti ada, karena sebagai ketua angkatan terlebih di prodi itu kaitannya itu nggak cuma dengan teman seangkatan kita sendiri kan. Betul. Bisa juga dengan kakak tingkat, terus dengan dosen juga, dan tenaga pendidikan. Karena ya sebagai ketua angkatan ini paling minimal kita itu harus bisa menjembatani dari pihak-pihak manapun kayak gitu. Tantangannya itu mungkin miskom di luar dari aku sendiri, kayak di luar dari ketua angkatan gitu. Jadi kayak yang masuk ke aku tuh yang paling enak, maksudnya yang paling ya memudahkan itu ketika satu pintu dan ya satu sudut pandang gitu, satu pendapat istilahnya. Kalau yang masuk ke aku itu kayak sebenarnya informasinya sama, cuman versinya yang berbeda. Nah itu yang bikin miskom, yang bikin miskom. Jadinya nanti aku ngolahnya terus nyampeinnya kan juga bingung gitu kan. Itu jadi ketika nyampe ke aku itu gimana caranya tuh aku harus bisa jadi penengah gitu kan, harus bisa jadi penengah dan mengolah ini kira-kira worth it nggak sih kalau buat teman-teman gitu. Ini apa namanya, teman-teman wajib banget ikutin atau ini harus teman-teman hindarin, aku stop atau go kayak gitu ke teman-teman gitu.
Berarti poin utamanya tetap di komunikasi begitu Iya, ya Mas Yuka. Jadi komunikasi. segala sesuatu harus dikomunikasikan dengan pengurus angkatan yang lain Iya. maupun dengan teman-teman angkatan Iya, benar banget. 2024. Dan di angkatan ini sendiri juga kan aku nggak sendirian gitu kan. Mhm. Aku juga dibantu dengan wakilku, terus juga dengan aku kemarin dari awal juga sudah sempat diberi masukan dengan beberapa dosen, dan juga dari aku sendiri itu kepingin kalau di angkatan ini tuh ada ya teman-teman yang bantu juga di staff intinya gitu, staff intinya. Tujuannya kalau dari aku sendiri itu biar kita ini bisa sama-sama berpikir, kita juga bisa menyatukan sudut pandang, dan kita coba lihat segala sesuatu tuh dari segala perspektif yang berbeda kayak gitu. Jadi nggak cuma dari perspektifku aja, perspektif teman-teman itu kayak gimana sih, baru nanti kita diskusikan bareng-bareng baiknya seperti apa, dan output yang paling baik kita olah itu seperti apa kayak gitu. Oke, berarti Mas Vika ini menjadi ketua angkatan tuh nggak bekerja sendiri ya Iya, teman-teman. Jadi benar ada banget. teman-teman di bawahnya pengurus Iya. angkatan yang lain juga membantu keberlangsungan pekerjaan dari ketua angkatan Iya, gitu ya. benar banget. Tugas-tugasnya. Oke, sebagai mahasiswa teknologi pendidikan nih, selama 2 semester ini, Mas Vika udah dapetin apa aja sih, entah itu mata kuliah, materi-materi, atau soft skill, hard skill yang berkembang dari sebelum-sebelumnya, boleh diceritain? Oke, jadi yang paling penting, yang paling utama ketika udah saya dapetin itu dari sebelum saya menjadi mahasiswa teknologi pendidikan dan sudah menjalani selama 2 semester ya ini kan. Betul. 2 semester itu pengetahuan saya terkait apa sih itu teknologi pendidikan itu. Itu yang paling kayak ngerasa saya itu merupakan sesuatu yang kayak udah paling berharga istilahnya itu. Nah, karena kalau setelah saya sudah mengetahui apa sih teknologi pendidikan itu, saya jadinya tahu kedepannya itu saya mau melangkah itu kemana gitu. Yang penting tuh itu. Jadi momen itu tuh aku dapetin ketika aku sempat ketika wawancara atau ya observasi ke SMK dan SMA yang ada di kota Surabaya. Itu seru juga sih kegiatannya. Jadi kita mengunjungi SMK yang masih selinear dengan teknologi pendidikan, dan aku wawancara. Ternyata dari situ tuh aku mendapatkan pemahaman, oh ternyata teknologi pendidikan itu seperti ini, gitu kan. Jadi intinya itu masukannya kan berasalnya nggak cuma dari internal prodi aja, tapi juga dari eksternal juga kan bisa memberikan pendapatnya. Dan ternyata teknologi pendidikan itu seperti ini. Dari hal tersebut akhirnya aku bisa istilahnya mulai masuk ke ngeplan ini ke depannya mau diarahkan kemana, terus fokusnya itu seperti apa, dan semakin mengerti kalau dosen menjelaskan di kelas itu nanti tujuannya arahnya ke sini gitu. Jadinya makin mengetahui. Oke, tadi kan di awal udah sempat diceritain kalau sebelum masuk teknologi pendidikan udah sempat research tentunya dengan teknologi pendidikan tuh apa sih. Nah, setelah menjalani kurang lebih 2 semester ya Mas Vika, ada nggak sih perbedaan informasi yang kamu riset sebelum masuk teknologi pendidikan dan sesudah menjalani 2 semester ini? Sebenarnya kalau untuk perbedaan informasi itu cuman kayak sedikit aja gitu kan, sedikit perbedaan aja. Tapi ya kurang lebih setelah apa yang saya cari itu ya intinya sama terkait teknologi pendidikan. Dan apa yang saya dapatkan itu jujur kayak rasanya itu ini loh yang aku cari sebelumnya itu. Jadi kayak ya terkait mata kuliah, terus soft skill juga itu ya ini yang aku cari gitu. Dan ya yang aku butuhkan buat nanti ke depannya, kayak mulai dari bisa mempelajari tentang mata kuliah, kurikulum, terus strategi pembelajaran itu seperti apa, terus pengolahan media pembelajarannya itu seperti apa gitu. Itu yang aku dapatkan di teknologi pendidikan ini. Dan hal tersebut yang ya
aku inginkan sebelum aku masuk teknologi pendidikan itu. Oke, berarti udah sesuai ekspektasi Iya, gitulah bener ya. banget. Selama sebelum masuk udah research dulu ekspektasinya seperti apa. Setelah menjalani 2 semester ternyata sesuai dengan Iya, ekspektasi. sesuai. Dan dari hasil tersebut aku untuk semester berikutnya itu aku sangat excited lah. Kira-kira kayaknya ini bakalan lebih ya surprise lagi depannya kayaknya. Bakal lebih menarik Iya, tentunya ya bakalan lebih pembelajaran menarik di lagi. teknologi pendidikan ini. Benar banget. Oke, sebelum menutup, Mas Vika ada kata-kata nggak nih buat teman-teman yang nonton di channel YouTube kita? Oke, jadi buat teman-teman yang nonton TP Studio, channel YouTube TP Studio, pesan dari aku, ketika kita ini sudah melangkah atau kita sudah berada di pertengahan menuju tujuan kita sebenarnya, dan kita sudah mulai terasa ngedown atau kita sudah merasa kayak wah aku udah mulai capek gitu, kita ingat-ingat kembali kita ini sudah sejauh apa sih melangkah gitu, dan kita ini sudah seberapa mengusahakan sampai kita ini berada di titik tersebut kayak gitu. Jadi meskipun kita merasa kedepannya itu bakalan susah, tapi sebelumnya kan kita juga sempat mengalami kesusahan juga gitu. Jadi kita ini di sini itu sudah merupakan ya prestasi kita, sudah melewati kesusahan sebelumnya gitu. Jadi ya insya Allah di perjalanan selanjutnya kita bakalan ya menemukan solusi-solusi yang lainnya gitu. Jadi kita tengok kembali, selain itu juga kita lihat kembali atau flashback ulang niat kita itu kenapa kok kita mengusahakan tujuan tersebut itu seperti apa gitu. Jadi itu kita lihat niat kita dulu itu seperti apa, terus kita lihat juga seberapa jauh kita sudah melangkah gitu. Dia jangan sia-siakan apa yang udah kita tujukan sebelumnya kayak gitu. Oke, kata-kata hari ini kelas banget Mas Vika. Oke, terima kasih Mas Vika udah sharing-sharing sama kita Oke, pada terima hari kasih ini juga. dengan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat juga tentunya. Oke, teman-teman TP Studio jangan lupa like, comment, share dan subscribe. See you. See you, teman-teman.